saya Siska dari Suara Jakarta melaporkan dari Sekolah Strada Nawar yang berlokasi di Bekasi. Saat ini saya sedang menggendong binatang biawak bersama dengan teman-teman komunitas reptil Bekasi yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada para siswa-siswi di Sekolah Strada Nawar. Nah, ini biawak ini cukup berat ya. Dan ini lumayan berat sekali, kira-kira ada 10 kilo beratnya, dan ini umurnya saya juga nggak tahu. Tetapi dengan edukasi seperti ini kita bisa mengetahui cara penanganan ular, biawak, dan lain-lainnya. Dan kalau misalnya tergigit ular, dengan cara stop. Oke, bisa dilihat langsung di channel saya. Terima kasih. Nama saya Sri Puji Lestari, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan di SMP Strada Nawar. Kegiatan hari ini adalah camping Perjusa, perkemahan Jumat Sabtu. Nah, camping ini sebenarnya merupakan puncak kegiatan dari ekstrakurikuler pramuka. Jadi kami di sekolah kami ada ekstrakurikuler banyak. Nah, salah satunya adalah ekstrakurikuler pramuka. Dan puncak dari ekstrakurikuler pramuka ini adalah camping. Untuk pesertanya kami dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Ada 422 siswa. Tujuannya supaya anak-anak itu memahami, mengerti binatang-binatang yang banyak ya di kami. Nah, khususnya adalah reptil, supaya anak-anak tahu bagaimana menyikapi, bagaimana bersikap ketika bertemu dengan binatang-binatang reptil ini. Kadang-kadang memang reptil kan sangat berbahaya. Misalnya khususnya di ular itu, reptil kan salah satu reptil yang beracun. Nah, bagaimana supaya anak-anak itu kalau bertemu dengan binatang itu dapat bersikap dengan baik dan tidak membahayakan diri sendiri. Ya, harapannya anak-anak itu juga mencintai binatang, meskipun itu reptil yang sangat berbahaya, tapi anak-anak bisa mencintainya, tidak asal bunuh ketika bertemu, tetapi bagaimana menyayangi binatang yang merupakan salah satu ciptaan Tuhan. Jadi kalau hewan reptil, ya itu tinggalnya yang satu ada yang arboreal. Tahu nggak arboreal? Arboreal itu apa sih? Arboreal itu adalah di atas pohon, ya. Nah, ada lagi terestrial. Ada nggak yang tahu terestrial? Di tanah, ya. Terestrial itu adalah di tanah. Yang ketiga ada lagi yang akuatik atau air, ya. Betul air, betul. Ada lagi yang semi akuatik, jadi dia seperti di pesawahan ya, semi akuatik, di rawa-rawa. Ada juga yang di gurun tuh, seperti tadi gecko. Hewan gecko itu salah satu hewan reptil ya, hewan reptil kadal yang tinggalnya di daerah pegunungan, ya, pegunungan. Nah, itu dia contoh-contoh dari hewan habitat hewan reptil. Nah, di sini ada nggak yang di sekitar rumahnya paling sering ketemu sama hewan reptil? Banyak ya? Banyak ya? Contoh-contohnya seperti apa aja? Tahu nggak hewan reptil yang ada di sekitar kita? Satu-satu apa? Oke, biawak, rombok, atau pelotes.
Ya, contohnya dulu perumahan kita sebelum jadi perumahan itu adalah pesawahan atau perkebunan. Ya, nah itu yang menjadi salah satu faktor kenapa ular itu bisa ada di lingkungan kita. Sebenarnya bukannya mereka yang masuk, tapi kita yang masuk ke dalam lingkungan mereka. Nah, itu adalah faktor nomor satu. Faktor nomor dua adalah lingkungan yang kotor. Lingkungan yang kotor, lingkungan yang lembab bisa jadi. Lingkungan yang kotor dan lembab. Kenapa sih lingkungan kotor dan lembab bisa menarik hewan reptil? Tahu nggak? Kenapa suhu yang lembab dan kotor bisa menarik hewan reptil? Karena mereka nyaman. Jadi karena mereka nyaman. Jadi kenapa hewan reptil suka di yang kotor dan lembab? Karena kalau lingkungan kita kotor dan lembab, itu memancing makanan dari hewan reptil tersebut. Ya, makanannya. Contohnya, kalau kita ngeliat tikus tuh sukanya di tempat yang apa? Tempat yang kotor. Ya, banyak tumpukan barang. Ya kan? Bau biasanya tempat yang ada tikusnya. Nah, itu adalah salah satu faktor juga di mana hewan reptil itu bisa masuk ke lingkungan kita. Jadi hewan reptil masuk ke lingkungan kita itu bukan untuk menyakiti kita, tapi untuk mencari makan. Untuk ketika kalian ketemu ular, kakak akan membuktikan ular takut garam atau tidak. Kalau memang ular ini takut garam, dia tidak akan keluar dari lingkaran garam ini. Dia keluar dari lingkaran. Jadi ular ini tidak takut terhadap. Oke, kamu kawannya silahkan maju dulu. Ketika kalian ketemu ular, ya, hal apa yang kalian harus lakukan? Yang jelas, yang kalian lakukan adalah stop. Stop. Apa itu stop? Stop. S-nya apa kan? Iya, betul. S-nya silent. S-T jadi apa? T-nya apa? Ini ularnya berusaha atau tidak? Yang pertama, yang kuncinya yang pertama adalah ini ular berusaha atau tidak? Yang kedua, kalau kalian mau melakukan pendidikan, berarti kalian harus ya dari alat. ST, orangnya apa? O-nya adalah observe, ya, atau melihat lingkungan. Ya, ya, kira-kira ada nggak jalan untuk keluar atau ada nggak alat untuk kita menjauhkan si ular tersebut? Ya, jadi biar kesulitannya, ya ada nggak alat ya untuk menjauhkan ular? Atau ketika kalian mau pergi, ya ada nggak lubang? Jangan sampai kejadian ada di daerah Jatiasi, dia melihat ular buru-buru lagi cuci piring jongkok. Ketika dia sudah kobra, ular itu kaget. Si ibu pun kaget, lari. Ketika lari dia jatuh dan akhirnya perdarahan. Nah, itu begitu ular apa bukan? Bukan. Kenapa? Panik. Ya, ketika ketemu ular nggak boleh mati. STOP, P-nya apa Pak? P-nya itu adalah prepare. Jadi setelah kita melakukan nah, ya.
Nama saya Usuf Saroni, saya dari Sahabat Reptil Bekasi. Kegiatan hari ini Sahabat Reptil Bekasi kita memberikan edukasi pemahaman tentang reptil, terutama ular di masyarakat. Dari bahayanya sampai bagaimana cara menghindari ketika kita ketemu ular di alam. Ya, seperti untuk reptil sendiri itu ada yang berkaki dan tidak berkaki ya, ada yang melata dan ada yang tidak. Untuk reptil sendiri memang ada yang berkaki dan tidak berkaki. Yang jelas biasanya ciri-ciri reptil itu tidak memiliki daun telinga seperti itu ya. Gini, untuk secara visual kita tidak bisa menentukan ular itu berbisa atau tidak ya. Dari perwarnaan pun kita tidak bisa menentukan ular itu berbisa atau tidak. Jadi ciri-ciri ular berbisa biasanya yang pertama adalah gerakannya agak lambat. Kenapa? Karena mereka sendiri mempunyai senjata untuk membunuh. Kedua, biasanya untuk ular berbisa itu dia memiliki taring bisa. Jenis ular yang saya pegang ini jenis piton dan ular ini tidak memiliki bisa. Jadi dia kalau membunuh ini dengan cara melilit mangsanya seperti itu. Kalau ular banyak sekali Mbak jenisnya, dan untuk jenis piton sendiri itu ada beberapa jenis-jenis piton yang ada ya. Yang kebetulan yang saya pegang ini jenis albino ya, dari Morolus ya. Itu ya, ini jadi jenis piton Morolus. Nah, ini jadi dia tidak memiliki taring bisa. Itu jadi cara membunuh mangsanya dengan cara membelitnya. Jadi kalau kita di alam ketemu ular itu lakukan metode stop, silent, thinking, observasi, prepare. Jadi yang jelas ular tidak akan menyerang ketika kita diam seperti itu ya. Ular itu cenderung akan menghindar ketika ketemu manusia. Dia tidak akan menyerang kalau memang tidak kita provokasi. Seperti itu ya. Untuk penanganan korban gigitan ular yang berbisa kita lakukan imobilisasi. Imobilisasi itu melakukan apa namanya? Mengurangi pergerakan pada area gigitan. Contohnya misalnya tangan, kita lakukan imobilisasi itu seperti orang patah tulang. Ya. Jadi kenapa kita harus lakukan imobilisasi? Karena bisa ular itu menyerang kelenjar getah bening ya, bukan sel darah merah seperti itu. Yang jelas kami akan terus memberikan informasi ke masyarakat ya, bukan hanya dari sekolah tapi terus masyarakat yang ada di Bekasi khususnya, umumnya ada di Indonesia. Kita akan coba merubah paradigma masyarakat yang biasa bertemu ular mereka akan bunuh, tapi kita akan coba perlahan merubah mereka bagaimana caranya tetap ekosistem kita terjaga seperti itu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Perkenalkan, saya Maria Kalista dari kelas 8D dari sekolah SMP Serada Nawar. Oke, jadi selama kegiatan 2 hari ini kami sudah melakukan perkemahan Jumat dan Sabtu di sekolah SMP Serada Nawar. Oke, jadi kegiatan tadi itu adalah menambah wawasan murid-murid mengenai reptil yang ada di sekitar kita. Kegiatan tadi menjelaskan tentang reptil, contohnya ular, dan dikasih praktiknya langsung. Kayak harapan kedepannya bagi saya supaya dapat menambah lebih banyak wawasan bagi murid-murid yang mungkin ada yang belum mengenal tentang semua reptil, dan bisa menambah kemandirian dan keberanian mengenai hewan sekitar. Terima kasih.